Porsche AG, produsen mobil asal Jerman ini, resmi membatalkan rencana produksi baterai berperforma tinggi di unit bisnis Cellforce. Keputusan ini menandai pergeseran strategi besar di tengah melambatnya permintaan kendaraan listrik di pasar global. Porsche AG memutuskan untuk menghentikan rencana produksi massal baterai berteknologi tinggi di unit Cellforce. Sebagai gantinya, unit ini akan dialihkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan yang independen. Pemirsa, Porsche AG memutuskan untuk membatalkan rencana produksi baterai berperforma tinggi di unit Cellforce, di mana langkah ini dilakukan di tengah melemahnya permintaan kendaraan listrik di pasar global. Cellforce sendiri akan dialihkan menjadi unit independen yang fokus pada riset dan pengembangan. Porsche AG, produsen mobil asal Jerman ini, resmi membatalkan rencana produksi baterai berperforma tinggi di unit bisnis Cellforce. Keputusan ini menandai pergeseran strategi besar di tengah melambatnya permintaan kendaraan listrik di pasar global. Porsche AG memutuskan untuk menghentikan rencana produksi massal baterai berteknologi tinggi di unit Cellforce. Sebagai gantinya, unit ini akan dialihkan menjadi pusat penelitian dan pengembangan yang independen. Langkah ini merespon kondisi pasar kendaraan listrik yang sedang mengalami perlambatan di China dan juga Amerika Serikat. Dalam pernyataan resmi pada 25 Agustus 2025, Porsche menegaskan bahwa transformasi Cellforce akan memperkuat fokus perusahaan pada inovasi. Sebelumnya, pada April 2025, Porsche sudah memberi isyarat untuk tidak melanjutkan ekspansi produksi Cellforce. Michael Steiner, anggota Dewan Eksekutif Porsche untuk Riset dan Pengembangan, mengungkapkan bahwa produksi mandiri tidak lagi layak. Hal ini dikarenakan volume produksi global yang terlalu rendah untuk mencapai struktur biaya yang diharapkan. Keputusan Porsche ini menggambarkan tantangan yang dihadapi industri otomotif dalam beradaptasi dengan perubahan pasar energi baru. Meski demikian, fokus pada penelitian dan pengembangan diharapkan tetap memberi dorongan bagi inovasi teknologi kendaraan listrik di masa depan. Berbagai sumber, iDirectional. Pemirsa, maskapai Korean Air mengumumkan pesanan jumbo untuk 103 pesawat Boeing serta mesin dan layanan dari GE Aerospace. Nilai kontrak fantastis ini mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Korean Air mengumumkan pesanan terbesar dalam sejarahnya yaitu 103 pesawat Boeing senilai 36,5 miliar dolar Amerika Serikat. Di saat yang sama, maskapai juga menandatangani kontrak mesin dan perawatan bersama GE Aerospace senilai 13,7 miliar dolar. Sehingga total nilai kesepakatan sekitar 50 miliar dolar Amerika Serikat. CEO Korean Air, Cho Won-tae mengatakan, setengah dari pesanan baru terdiri dari Boeing 737 MAX 10, sementara sisanya merupakan campuran 7779 dan 787 yang akan menggantikan 80% armada lama perusahaan. Pesanan ini juga ditujukan untuk mendukung ekspansi rute internasional. Boeing menegaskan kontrak ini akan memperkuat proses integrasi Korean Air dengan Asiana Airlines yang telah diakuisisi tahun lalu. Presiden dan CEO Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope menyatakan bahwa Boeing berkomitmen mendukung pertumbuhan Korean Air dengan armada paling efisien di dunia. Pesanan baru ini terpisah dari kontrak 32,7 miliar dolar yang telah diumumkan pada Maret lalu, dengan riwayat panjang sebagai anggota pendiri SkyTeam sejak 1969. Korean Air terus menunjukkan komitmen untuk memperkuat posisi sebagai maskapai global terdepan. Berbagai sumber, iDirectional.
Pemirsa, Thomson Medical Group asal Singapura mengumumkan investasi jumbo senilai 18 miliar ringgit atau sekitar 70 triliun rupiah di kawasan ekonomi khusus Johor, Singapura. Ya, rencana ini meliputi pembangunan rumah sakit hingga kawasan komersial demi menyasar konsumen lansia di Asia Tenggara. Thomson Medical Group asal Singapura mengumumkan investasi jumbo senilai 18 miliar ringgit atau sekitar 70 triliun rupiah di kawasan ekonomi khusus Johor, Singapura. Investasi besar ini akan diwujudkan lewat pembangunan Thomson Hospital Iskandaria di Johor Bay, lengkap dengan fasilitas medis modern, pusat perawatan lansia hingga tower life science untuk riset kesehatan. Tak hanya itu, Thomson Medical juga menyiapkan hunian mewah, hotel bintang 5 dan area komersial yang mendukung gaya hidup masyarakat, di mana proyek berdiri di atas lahan lebih dari 10 hektar di sisi selatan kawasan ekonomi khusus Johor, Singapura. Adapun lonjakan jumlah penduduk lansia di kawasan ASEAN menjadi alasan utama masuknya investasi ini. Berdasarkan data WHO, populasi usia di atas 60 tahun di Asia Tenggara diperkirakan naik 2 kali lipat dari sekitar 12% di tahun 2024 menjadi hampir 23% di tahun 2050. Thomson Medical melihat momentum demografi ini sebagai peluang besar untuk mengembangkan layanan kesehatan terpadu. Pemerintah Johor menyambut positif langkah investasi Thomson Medical. Menteri Johor On Hafiz Ghazi menilai proyek ini strategis untuk memperluas akses kesehatan sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan ekonomi khusus Johor Singapura sendiri baru diluncurkan Januari lalu dengan tujuan menarik investasi sekaligus memperlancar arus barang dan orang antar dua negara. Berbagai sumber IDX Channel. Miliarder Elon Musk menggugat dua perusahaan teknologi yakni Apple dan OpenAI. Apple dinilai memberikan perlakuan khusus bagi OpenAI untuk perangkat iPhone. Miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk menggugat raksasa teknologi Apple Inc. dan OpenAI. Musk menyebut Apple memberikan perlakuan istimewa kepada OpenAI untuk perangkat iPhone serta menghambat persaingan bagi pengembang chatbot lainnya. Melalui perusahaan X dan XAI, Musk menuntut ganti rugi bernilai miliaran dolar Amerika dalam gugatan yang diajukan pada Senin kemarin di Pengadilan Federal Fort Worth, Texas. Ia menilai keputusan Apple mengintegrasikan OpenAI ke sistem operasi iPhone merugikan konsumen dengan membatasi pilihan sekaligus menghambat persaingan dan inovasi di industri kecerdasan buatan. Musk yang merupakan pendiri XAI Holdings yang menaungi tim grup AI dan media sosial X menuduh Apple menjadikan chatbot selain ChatGPT kesulitan menembus puncak tangga aplikasi App Store, di mana posisi tersebut sangat diincar pengembang aplikasi di seluruh dunia. Adapun ChatGPT yang merupakan produk OpenAI merupakan aplikasi gratis iPhone yang paling banyak diunduh di Amerika Serikat. Gugatan ini juga menandai berlanjutnya rivalitas antara Elon Musk dengan CEO OpenAI, Sam Altman. Musk dan Altman diketahui telah berseteru sejak lama dan berawal sejak keduanya mendirikan OpenAI hampir 1 dekade lalu. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Apple dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan Google untuk memanfaatkan teknologi Gemini AI. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat layanan asisten suara Siri yang selama ini tertinggal dari para pesaingnya. Apple dikabarkan tengah menjajaki kerjasama dengan Google untuk memanfaatkan teknologi Gemini AI. Melansir dari Bloomberg, Apple sudah melakukan pembicaraan awal dengan Google terkait kemungkinan kolaborasi ini. Bahkan kabar itu langsung berdampak ke pasar saham, di mana saham Alphabet menguat lebih dari 3% dan Apple naik tipis 1,6%. Namun hingga kini kedua perusahaan masih bungkam terkait isu kerjasama tersebut. Jika terwujud, kerjasama ini akan membuka jalan bagi Apple untuk menghadirkan model AI custom demi mendesain ulang Siri pada tahun depan. Meski begitu, Apple masih menimbang apakah akan tetap mengandalkan pengembangan internal atau menggandeng mitra eksternal seperti Google. Jumlah laporan juga menyebut Apple sempat mendekati perusahaan lain termasuk Anthropic dan OpenAI. Adapun posisi Apple dalam persaingan AI memang relatif tertinggal dibandingkan Google dan Samsung yang sudah agresif mengintegrasikan AI generatif ke produk mereka. Siri sendiri selama ini dianggap kalah mumpuni dalam menangani tugas-tugas kompleks dan rencana pembaruan yang dijadwalkan musim panas lalu pun ditunda setahun karena kendala teknis. Kondisi inilah yang membuat Apple semakin terdesak untuk mencari mitra
dalam memperkuat teknologi kecerdasan buatan mereka. Berbagi sumber, IDEX.